Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah ini adalah pusakanya. Pusaka ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Jadi gini, saya ditawari oleh seseorang bahwasanya dia barusan dapat pusaka dari lokasian. Nah ini adalah pusakanya. Kalau anda melihat di sini, ini ada 4 buah pusaka di sini di sampingnya ini. Ini nanti akan saya review untuk di video berikutnya sobat. Nah ini insya Allah pusakanya bagus-bagus dan juga maharnya terjangkau, tapi saya review di episode berikutnya. Nah untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau anda melihat sobat, untuk di warangkanya masih ala kadarnya. Jadi ini adalah pusaka-pusaka yang ciri khas dari lokasi yang itu seperti ini sobat. Nah kebanyakan memang seperti ini. Dan kalau anda melihat untuk di pendoknya, sebenarnya ini adalah pendok bagus. Jadi ini kalau untuk di bahannya kemungkinan adalah bahan mamas, dan dia ada motifnya. Nah ini bermotif seperti ini. Nah ini adalah warangkanya. Jadi warangkanya sangat kotor banget. Untuk di kayunya sudah nggak tahu kira-kira ini untuk di jenis kayunya kayu apa. Yang pasti kalau untuk saya nanti saya akan melihat dulu sobat hasilnya seperti apa, karena untuk di pusakanya yang ini dia sangat kotor banget dan juga tertutup karat yang lumayan tebal. Nah untuk di pusaka ini adalah pusaka lokasian yang mana kemarin didapatkan oleh salah seorang rekan tosan aji saya dan langsung terus ditawarkan kepada saya. Coba akan saya tunjukkan kepada anda untuk di pesinya. Nah pesinya seperti ini. Jadi kalau kita melihat untuk di pesinya sebenarnya masih lumayan utuh ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Jadi kemarin tuh saya dihubungi oleh salah seorang rekan tosan aji saya, Mas mau nggak pusaka pamornya Belarak Sinerot, katanya seperti itu. Nah ini kalau anda melihat untuk di pamornya memang sekilas seperti ini. Jadi ini adalah pamornya pamor miring, tetapi sobat yang sangat disayangkan sekali, mungkin dalam perawatannya dahulu, pemiliknya dahulu kayaknya untuk di proses perawatannya agak agak berlebihan mungkin. Kalau saya melihatnya di sini dia agak hitam-hitam. Nah ini seperti kayak bau aroma kayak kemenyan atau dupa itu seperti itu. Jadi mungkin zaman dahulu oleh pemiliknya ini diasapi, jadi perawatannya itu diasapi. Jadi tidak diberi minyak, tetapi kemungkinan adalah diasapi, karena kalau kita melihat untuk di bekasnya ini, di bilahnya ini dia hitam-hitam seperti ini. Nah bahkan di bagian sini sobat, kalau anda melihat ini dia tertutup karat yang lumayan tebal di bagian sor-sorannya. Padahal kalau anda melihat sekilas di bagian sor-sorannya ini dia ada pamornya, yaitu pamor batu lapak. Nah di bagian sor-sorannya ini ada pamor batu lapaknya. Sedangkan di bagian atasnya ini seperti kayak pamor Belarak Sineret. Nah ini seperti itulah kenapa kemarin teman saya pun juga bilang, Mas untuk di pamornya bagus loh, katanya gitu. Bilahnya masih lumayan tebal. Nah kalau anda melihat memang untuk dibilah dari tosan ajinya ini memang masih tebal sobat. Nah ini dapurnya adalah dapur Carubuk kalau nggak salah, kemarin beliau bilangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dapurnya Carubuk, dan pamornya ada 2, pamor Belarak Sineret dan juga batu lapak di bagian sor-sorannya. Lalu saya bilang, coba lihat Mas, aku pengen tahu gitu, karena beberapa waktu sebelumnya saya itu juga ada salah seorang rekan tosan aji saya yang punya gitu loh, punya pamor Belarak Sineret yang juga masih di lokasian, tetapi saya kurang cepat, akhirnya terus termahar ke orang lain. Nah terus saya dapat lagi info dari teman saya yang lainnya yang ini. Nah, dia dapat dari lokasian, akhirnya terus aku melihatnya, loh tak lihat kok kayaknya memang bagus gitu loh. Nah mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi bagus sobat untuk di pamornya. Jadi tidak banyak yang terkelupas atau tidak banyak yang korosi. Karena gini, kalau kita membeli atau memahari pusaka yang masih kotor seperti ini sobat, ini berarti kita gambling. Jadi kalau memang rezeki ya nanti akan pamornya akan utuh, tapi kalau kurang beruntung biasanya untuk di pamornya ya memang korosi gitu loh. Kalau kita melihat di sini sobat,
Nah, ini untuk di karatnya, ini memang karat tebal dan ini adalah, kalau menurut saya ini adalah karat aktif ini. Nah, ini itulah kenapa harus segera diwarangi. Nah, harapan saya mudah-mudahan untuk di pamornya yang di sini dia utuh sobat. Nah, kalau untuk yang ini saya kurang tahu ini kira-kira masih utuh apa enggak ya. Untuk yang di bagian sini nih sobat. Nah, untuk di bagian atasnya ini, nah ini juga agak apa ya, agak korosi sedikit. Nah, ini kalau menurut saya memang gambling. Jadi kalau kita membeli atau memahari pusaka yang masih dalam keadaan kotor, kalau memang beruntung ya dia untuk dibilangnya masih utuh dan pamornya utuh. Tetapi kalau kurang beruntung biasanya ya gitu. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi menyarankan kepada Anda mending membeli atau memahari pusaka yang sudah dalam keadaan bagus, seperti halnya kayak di galeri-galeri saya ini. Nah, semuanya dari koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit di sini ini adalah keris-keris yang sudah diwarangi dan juga sudah diservis warangkanya. Jadi kebanyakan sudah diservis warangkanya. Nah, kalau untuk yang ini nanti untuk di pusakanya akan saya foto. Ini akan melakukan pemotretan ini nanti. Untuk di pusaka yang ini sudah saya sendirikan. Nah, kalau untuk yang ini, yang 4 ini nanti akan saya review, akan saya rilis kepada Anda untuk di 4 buah pusaka ini, tetapi saya rilisnya untuk di video berikutnya sobat. Nah, untuk di video kita kali ini saya tetap akan mereview yang pusaka yang baru saja saya dapatkan ini. Nah, ini kalau untuk saya pribadi menyarankan kepada Anda, kalau untuk di perawatan alangkah baiknya cukup untuk di minyaki saja sobat. Jadi jangan sampai diasapi. Ya boleh diasapi mungkin ya, mungkin setahun sekali atau tapi jangan sampai terlalu dekat gitu loh. Jangan terlalu dekat, karena saya pun juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya pernah juga diceritain oleh salah seorang teman saya gitu. Jadi beliau itu dalam perawatannya setiap malam Jumat apa gitu sama beliau diasapi. Nah, dengan asap dupa, entah dupa kemenyan ataukah juga dengan dupa hiu. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk saya tidak melakukan hal tersebut. Saya hanya kalau memang kotor seperti ini, maka akan saya warangkan. Nah, setelah itu nanti akan saya beri minyak. Nanti kalau seumpama muncul karat gitu, muncul karat tipisnya akan saya bersihkan, lalu saya minyakin kembali. Itu seperti itu. Jadi tidak ada ritual-ritual yang terkesan kayak aneh-aneh, seperti kayak diberikan bunga gitu. Diberi bunga lalu diasapi dengan dupa atau dengan wangian tertentu. Saya belum pernah melakukan hal tersebut sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan ini nanti biar ditangani oleh tukang warang saya sobat. Karena untuk di pamornya ini sebenarnya pamor bagus, ini sebenarnya pusaka bagus sebenarnya, tetapi memang kalau untuk saya melihatnya di pemiliknya dahulu kemungkinan loh ya, mungkin orangnya dahulu yang memiliki sudah meninggal, lalu ke anak turunannya tidak dirawat, akhirnya terus ya seperti ini, jadi tidak terawat kayak gini sobat. Nah, hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya sangat disayangkan. Itulah kenapa kalau kita memiliki sebuah tosan aji atau memiliki pusaka lah katakan seperti itu, kita harus juga memberikan sebuah pengenalan kepada generasi kita agar anak keturunan kita nanti meneruskan dalam merawat pusaka-pusaka koleksi kita, dalam artian ikut serta melestarikan dari budaya tosan aji Nusantara. Itu seperti itu sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.